warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dengan PM 2435103117. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pemrograman web, yaitu belajar mandiri. Nah, di sini saya belajar dengan menggunakan web Freecode Camp. Nah, di sini mulai kita lanjutkan dengan Nah, di sini kita ke sertifikasi desain web responsif. Kita mulai aja belajarnya. Di sini kita langsung ngoding ya. Mulai codingan. Nah, langkah pertama klik baru kita lanjut. Langkah kedua kita bikin satu. Nah, jadi ini dapat dengan membuka, dapat dengan penutup, dan terdapat teks yang akan ditempelkan di antara teks tersebut. Jadi itu menjadi mendapatkan teks muka di depannya dan teks penutup setelahnya. Oke, ini salah tadi ya. Nah, dan kita lanjut ke step ketiga. Ketik pada baris kosong, kita ketik dan kita ke langkah keempat. Nah, juga ubah full stack curriculum text menjadi H2 elemen dengan mengaplikasikan menggunakan H2 tag. Jadi kita is
become a full stack developer. Oh, bener nggak sih seharusnya? Ya Allah. Ya, lanjut. Terdapat 6 halaman heading dalam HTML. Satu yang 6 halaman menggunakan untuk menjadikan ketinggian bagian-bagian pada halaman. Sebab Anda dengan H1 yang paling penting dan H6 yang paling tidak penting di bawah elemen Anda. P tambahkan H3 judul dengan teks atau tambahkan teks dulu. Intro section to HTML. Pakai H3 ya. Lanjut ke selanjutnya, tambahkan elemen lain yang menampilkan tambahkan elemen P lagi. P ya kan? Enggak sih. TM konten Anda sudah menerima waktunya, tambahkan H3 elemen lain di bawah editor dengan teks. H3 lagi deh. Langkah 10, sementara HTML mendefinisikan fitur dan konten halaman web. CSS digunakan untuk menambahkan konstruksi dan terletak di bawah elemen H3 yang bersegala. Tambahkan elemen paragraf lain dengan teks. Kita buat teksnya dulu. Used to style our page. Nah, perlu menambahkan elemen ketiga P ke halaman tersebut. Maksudnya kita tambahkan P gitu. Oh ini is ya, sorry.
Yang terakhir, JavaScript membuat halaman web Anda interaktif, memungkinkan Anda memberitahu halaman Anda tombol mengirim formula atau banyak halaman. Dari logo karya ini, tambahkan elemen lain H3 ke P halaman yang menjelaskan JavaScript. Pertama, tambahkan H3 interactivity. Nah, selesai. Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke pembelajaran. Halaman profil Coverboard. Coverboard sedang mencoba membuat halaman profil mereka, minta seorang teman untuk menyaksikan mereka dan teman tersebut mengatakan Anda membuat kesalahan. Tugas Anda adalah memperbaiki semua kesalahan Coverboard agar mereka dapat terus membangun halaman profil mereka. Selesaikan hitung-hitung dalam Visual Studio ini dan klik terus kode Anda untuk melihat apakah Anda telah memperbaiki semua kesalahan. Jadi kisah pengguna Coverboard mencoba menggunakan sebuah heading elemen, tapi elemen tersebut tidak ada. Perbaiki teks tersebut agar menggunakan elemen heading tingkat kedua yang benar. Coverboard mencoba menambahkan dokumen postingan teks. Jadi yang ketiga, Coverboard menggunakan H3 elemen untuk background and subjudul, tapi terdapat kesalahan sintaks, temukan misalnya diperbaiki. Yang pertama, Anda seharusnya hanya memilih satu elemen di halaman tersebut. Oke, H1 Anda tidak boleh menghapus hello from elemen tersebut dari halaman. Anda seharusnya hanya memiliki dua elemen di halaman tersebut. Oke, terus Anda harus memiliki dua dengan teks. Dua dengan teks itu bisa contohnya. Anda harus memiliki elemen paragraf dengan teks.
harus memiliki H3 elemen dengan teks tersebut: background and interest. Hypertext Markup Language adalah bahasa markup untuk membuat halaman web. Saat Anda mengunjungi situs web dan melihat konten seperti paragraf, tautan, gambar, dan video, itu adalah HTML. Berikut contoh sederhana yang menggunakan elemen HTML. Cobalah melihat berapa teks editor dan perubahan yang perlu ditinjau. HTML mempresentasikan konten struktur halaman web melalui penggunaan elemen. Sebagian besar elemen akan memiliki tag pembukaan dan tag penutup. Terkadang tag tersebut disebut sebagai tag awal dan tag akhir. Di antara kedua tersebut terdapat konten. Konten ini dapat berupa teks atau elemen HTML lainnya. Berikut contoh lain dari elemen paragraf. Ubah teks di editor menjadi I love you, I love coding, dan lihat hasilnya jadi jendela bertinjau. Baik tag pembuka maupun penutup diawali dengan tanda kurung siku kiri dan diakhiri dengan tanda kurung siku kanan dengan nama tag ditempatkan di antara tanda kurung siku tersebut. Meskipun nama tag HTML tidak terdapat huruf besar dan kecil, merupakan konvensi yang diterima secara luas dan praktik terbaik untuk menuliskannya dalam huruf kecil. Berikut ini tampilan lebih detail dari tag paragraf pembuka dan penutup. Yang membedakan tag pembuka dari tag penutup adalah garis miring yang ditempatkan tepat setelah tanda kurung siku pada tag penutup. Beberapa elemen HTML tidak memiliki tag penutup. Elemen ini dikenal sebagai elemen kosong. Berikut adalah contoh elemen gambar yang merupakan elemen void. Perhatikan bahwa elemen gambar ini tidak memiliki tag penutup dan tidak memiliki konten apapun. Elemen void tidak dapat memiliki konten apapun dan hanya memiliki tag pembuka. Kadang Anda akan melihat elemen kosong yang menggunakan tanda A garis miring sebelum tanda B besar dari seperti ini. Meskipun banyak format kode seperti Prettier akan memilih untuk menggunakan tag BR miring dalam elemen void, spesifikasi HTML menyatakan bahwa keberadaan tag BR tidak menandai tag pembuka sebagai tag penutup sendiri, melainkan tidak diperlukan dan tidak memiliki efek apapun. Dalam pengembangan di dunia nyata, Anda akan melihat kedua bentuk jadi penting untuk memahami keduanya. Jika Anda ingin menampilkan gambar, Anda perlu menyatakan beberapa atribut di dalam elemen gambar Anda. Atribut adalah nilai khusus yang digunakan untuk menyesuaikan perilaku elemen HTML. Berikut adalah contoh elemen gambar dengan atribut berdasarkan nilai src. Atribut menjadi dan Anda akan melihat gambar berubah menjadi dua kucing tidur dengan tenang. Atribut src digunakan untuk menentukan lokasi gambar tersebut. Untuk elemen gambar sebaiknya sertakan atribut lain yang disebut alt. Atribut display alt. Atribut ini digunakan untuk memberikan teks eksplisit singkat untuk gambar. Markup teks. Maka dari permukaan maka dari permukaan src. Hypertext Markup Language. Oh, markup. Ini berarti. Ya, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.